Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang video berita tentang peristiwa terjadinya kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba yang berkaitan dengan manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik. Baik, kita lanjut saja kepada Bang Ibnul, dipersilahkan. Menurut saya, untuk manajemen ASN itu kurang baik dikarenakan pembagian tugas yang belum merata antara tim penyelam dengan tim yang mencari di atas permukaan. Untuk WOG-nya baik, hal ini dikarenakan Basarnas sudah membangun kerjasama dengan Basarnas, Polri, dan TNI. Sementara untuk pelayanan publiknya juga sudah memberikan pelayanan publik yang maksimal sesuai dengan standar operasional dari Basarnas itu sendiri. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pembagian tugas yang lebih merata lagi antara tim yang melakukan pencarian dan pertolongan di bawah air dengan di atas permukaan air. Untuk WOG-nya untuk lebih membangun kerjasama lagi dengan potensi-potensi SAR lainnya agar bisa dapat membangun kerjasama pada saat melakukan operasi. Kemudian untuk pelayanan publiknya lebih meningkatkan pelayanan publik dalam menghadapi keluarga dan kerabat si korban. Permasalahannya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mampu mencari pada kedalaman tertentu. Untuk solusinya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana tadi agar lebih efisien dalam melakukan pencarian dan pertolongan. Baik, terima kasih Bang Ibnul. Selanjutnya Bang Hasrul, dipersilahkan. Pokok masalah yang saya temukan dalam video tersebut adalah respon dalam pencarian titik tenggelamnya kapal Sinar Bangun yang masih lamban karena sampai hari ke-6 titik tenggelamnya masih belum diketahui. Untuk Wall of Government, kerjasama antara tim SAR gabungan instansi lain masih kurang optimal, terlihat dari laporan warga yang mengatakan cuma 1-2 orang anggota yang melakukan penyelaman. Untuk pelayanan publik, kurang puasnya keluarga korban terhadap kinerja Basarnas dalam melakukan pencarian dan evakuasi korban. Untuk lesson learned, tekad yang kuat dari tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan mengevakuasi korban dilihat dari upaya melakukan penyisiran dan di permukaan air meski penyelaman yang dilakukan belum begitu optimal karena terkendala cuaca dan medan yang sulit. Kolaborasi sinergi dengan instansi lain antara Basarnas dan potensi lain untuk bersama-sama melakukan pencarian dan pertolongan. Sebagai pelayan publik, kesabaran dan mental harus kuat dalam menerima kritikan serta tekanan dari masyarakat dan keluarga korban, meski dalam kondisi cuaca dan medan yang sulit sekalipun. Solusi yang saya berikan lebih meningkatkan lagi respon ketika terjadi masalah serupa, penerapan respon cepat ketika terjadi operasi SAR agar tidak mengurangi tingkat kepercayaan dan penilaian buruk masyarakat terhadap Basarnas. Berusaha agar lebih tenang dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat, terutama keluarga korban, memberikan pengertian dan meyakinkan masyarakat keluarga korban bahwa Basarnas dan tim SAR gabungan sudah melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal. Terima kasih Bang Hasrul. Oke, selanjutnya Bang Irfan, dipersilahkan. Menurut saya, dalam manajemen tersebut kurangnya optimal koordinasi antar lini, baik dari pihak Basarnasnya, dari TNI, Polri maupun dari komponen masyarakat dalam melakukan penyisiran terhadap korban yang tenggelam di Danau Toba. Dan juga mungkin hanya sebagian saja yang punya kemampuan menyelam agak jauh dalam mencari korban, sehingga saran saya kedepannya dibutuhkan juga jenjang diklat untuk khusus yang penyelam dari jarak yang agak dalam, memungkinkan apabila terjadi suatu saat kedalaman tempat laut yang korban ditempuh sehingga bisa dimaksimalkan. Mungkin
Maka dalam sektor pelayanan, Basarnas tetap prima dalam melakukan pelayanan SAR. Mungkin hanya lebih dalam memilah-memilah terhadap apa-apa saja yang menjadi komponen-komponen dalam operasi SAR juga. Kemudian untuk dalam pendekatannya mungkin harus lebih terjalin koordinasi antar lini baik dari sektor Pemda tersempat, dari TNI, Polri dan potensi SAR yang terkait, sehingga bisa menghasilkan terkait kurangnya personil yang SDM terdapat dalam Basarnas, sehingga bisa diupayakan disupport dengan tambahan-tambahan instansi lain seperti TNI, Polri yang bisa membackup apabila terjadi suatu bencana atau musibah, sehingga bisa ada tambahan personil dalam memaksimalkan dalam penyelenggaraan operasi SAR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Irfan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba. Pokok permasalahan di manajemen ASN yaitu belum diketahui titik tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba karena kita keterbatasan alat juga. Pokok permasalahan yang di World of Government itu banyaknya personel yang turun ke lapangan, akan tetapi hanya 2 orang yang bisa menyelam di kedalaman air. Dan yang di pelayanan publik yaitu kurangnya kepuasan masyarakat atau keluarga korban pada pihak Basarnas dalam melaksanakan operasi penyelamatan KM Sinar Bangun di Danau Toba. Dan lesson learned manajemen ASN yaitu kurangnya alut dalam melaksanakan operasi SAR pada kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba. Sedangkan yang World of Government kurangnya personil yang dapat melaksanakan operasi SAR pada kecelakaan KM Sinar Bangun di kedalaman dan pelayanan publik yaitu di mana kita dapat melaksanakan operasi SAR dengan SOP yang ditentukan dengan cepat dan tepat. Solusinya yaitu pertama, pihak Basarnas harus mengadakan alut yang lebih canggih dan modern seperti simulator robotik untuk penyelamatan di kedalaman air. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas personil dengan cara pendidikan lanjutan underwater rescue di setiap kantor pencarian dan pertolongan. Demikian diskusi kelompok dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.